Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrinada Salsabila Sofia dengan NIM F1F1200019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai farmakognosi fitokimia. Apa sih farmakognosi fitokimia ini? Farmakognosi fitokimia merupakan segala aspek tentang obat dengan sedikit penekanan pada mekanisme kerja obat atau segala informasi yang berkaitan dengan obat yang berasal dari bahan alam, misalnya tumbuhan, hewan, mineral, dan mikroorganisme. Nah, farmakognosi terdiri dari dua kata, yaitu farmakon dan gnosis, di mana ruang lingkup farmakognosi ini di ruang lingkup global itu berkaitan dengan biokimia, biofarmasi, kimia sintesa, dan lain-lain. Kemudian untuk ruang lingkup Indonesia itu berkaitan dengan makroskopis, mikroskopis, kemudian organoleptis, dan identifikasi. Nah, farmakognosis secara luas itu artinya ilmu yang mencakup pengetahuan mengenai sejarah, distribusi, budidaya, pengumpulan, seleksi, penyiapan, perdagangan, identifikasi, evaluasi, pengawetan, dan penggunaan obat serta senyawa yang mempengaruhi kesehatan manusia dan hewan. Nah, sejarah pengobatan sendiri itu ada pengobatan tradisional di mana digunakan bahan alam dan empiris. Kemudian jenis pengobatan tradisional itu ada Ayurveda, Kampo, tradisional Chinese medicine, dan jamu. Contoh obat-obat murni itu yang pertama ada morfin atau dari opium bunga Papaver somniferum. Kemudian ada quinin dari kuli batang Cinchona succirubra dan salisin dari kulit kayu salik sp. Nah, obat bahan alam atau herbal medicine ini yaitu bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tanaman, hewan, kemudian mineral. Yang pertama yaitu Simplicia. Simplicia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dikatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Kemudian contoh dari Simplicia itu sendiri yaitu seperti rhizoma, kemudian fructus, semen, cortex, dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang namanya karbohidrat. Karbohidrat itu apa sih? Yaitu produk pertama yang terbentuk dari fotosintesis tumbuhan, kemudian merupakan metabolit primer penghasil energi, mengandung gugus gula dan polisakarida, kemudian mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, Simplicia yang mengandung karbohidrat yang pertama ada madu atau meldepuratum, kemudian ada tebu Saccharotum lactis, dan kentang Solanum tuberosum. Kemudian ada lipid. Lipid adalah senyawa ester yang terdiri dari asam lemak dan alkohol rantai panjang. Kemudian merupakan minyak lemak, dan lilin. Lipid juga merupakan berbentuk cair pada suhu normal, kemudian semi-solid atau solid pada suhu rendah. Nah, Simplicia yang mengandung lemak yaitu minyak zaitun atau olive oil, kemudian lemak bulu domba atau lanolin, kemudian lilin lebah atau beeswax. Kemudian yang selanjutnya ada glikosida, di mana glikosida ini mengandung gugus glikogen dan aglikon. Gugus glikon larut dalam air, kemudian gugus aglikogen larut dalam pelarut organik nonpolar. Kemudian glikosida ini digolongkan menjadi 8 berdasarkan gugus aglikonnya. Nah, selanjutnya ada minyak atsiri, di mana minyak atsiri memiliki bau khas aromatik. Dalam keadaan murni mudah menguap, kemudian tidak stabil terhadap pengaruh lingkungan, dan minyak atsiri ini terasa seperti rasa getir dan memberi kesan hangat. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai farmakognosi fitokimia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.